Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif pusat dan daerah yang terlibat judi online. Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Lantas, siapakah yang akan digandeng PKS agar bisa mulus melaju dalam pendaftaran? Dan akankah partai lain balik kanan karena bersaing dengan pasangan yang disebut dengan aman ini? Tim Inafis Polda Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi Afif Maulana ditemukan tewas. Polisi juga memeriksa 34 personil kepolisian yang ikut serta dalam pembubaran tawuran. Sebelum pelajar SMP itu ditemukan tidak bernyawa. Apa temuan dari tim Inafis? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga akan mengusung sejumlah nama di Pilgub Jakarta, termasuk kita akan melakukan simulasi otak-atik nama siapa-siapa saja yang masuk dalam bursa Pilgub Jakarta. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, sebagai pembuka, kita akan lihat kabar mengenai Presiden Joko Widodo yang menyerahkan bantuan pompa air untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Program pompanisasi ini sebagai langkah para petani dalam menghadapi kekeringan menjelang musim kemarau. Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kota Waringin Timur didampingi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Jokowi meninjau kawasan pertanian di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawair Baru, Ketapang. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyerahkan bantuan berupa 30 unit pompa air kepada para petani di daerah setempat. Jokowi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan 70.000 unit pompa air untuk sektor pertanian di Indonesia. Program pompanisasi sebagai langkah pemerintah dalam menghadapi kekeringan di musim kemarau. Dengan mengalirkan air melalui pompa ke sawah, diharapkan di saat musim kemarau, para petani tetap bisa berproduksi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 1.000 orang lebih anggota legislatif terlibat judi online.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyampaikan jumlah anggota legislatif yang terlibat judi online terdiri dari legislatif pusat dan daerah. Ivan menuturkan total transaksi judi online yang tercatat dari 1.000 orang tersebut mencapai lebih dari 63.000 transaksi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman kemudian meminta PPATK untuk mengungkap informasi anggota DPR RI yang terlibat judi online kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Menurut Habibur Rahman, keterlibatan anggota Dewan dalam judi online tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik di DPR RI. Pimpinan. Izin Ketua. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Untuk mencegah judi online, puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tikaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. 3 orang pegawai kedapatan bermain judi online. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tikaraksa, baik honorer maupun ASN yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai lainnya berstatus honorer bertugas sebagai staf Trantif Satpol PP dan staf pelayanan masyarakat. Ketiganya, pegawai tersebut juga akan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi bermain judi online yang disaksikan oleh petugas kepolisian Polsek Tikaraksa. Selain diberi sanksi pembinaan, ketika pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Nilai transaksi judi online di Jawa Barat tertinggi se-Indonesia. Karena itu, Polda Jawa Barat terus berpatroli di dunia maya untuk mendeteksi situs-situs yang terindikasi judi online. Hasilnya ada 72 website yang ketahuan dan akan diblokir. Hingga Selasa 25 Juni, tim patroli siber Polda Jawa Barat menemukan sedikitnya 72 situs judi online yang data penggunanya banyak berasal dari wilayah mereka. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menuturkan, oleh karena itu pihaknya telah mengajukan permohonan pemblokiran puluhan situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Berikutnya, pemirsa, kantor pelayanan pembuatan paspor sehari jadi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini masih ditutup. Aplikasi pelayanan dokumen keimigrasian masih belum berfungsi hingga membuat warga yang ingin memperpanjang paspor sehari jadi menjadi kecewa dan terpaksa membatalkan terbang ke luar negeri. Kantor Unit Pelaksana Teknis Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta nampak tutup. Kertas pengumuman informasi tentang kantor tutup terpampang di dinding kaca. Memang hingga saat ini pusat data nasional milik Kominfo belum sepenuhnya berfungsi normal. Hanya tempat pemeriksaan imigrasi yang sudah mampu melayani penumpang pesawat. Menurut Sania, permohonan paspor mengatakan sangat kecewa dengan ditutupnya kantor pelayanan imigrasi. Padahal sangat membutuhkan perpanjangan paspor sehari jadi. Sebab ada masalah besar yang sedang terjadi sehingga harus cepat terbang ke luar negeri. Hingga saat ini pihak imigrasi belum bisa memberikan keterangan lengkap karena para pejabat sedang melakukan rapat koordinasi terkait masalah server. Informasi lainnya, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu Sudirman sejak Polda Jawa Barat membawanya dari Lapas Cirebon ke Polda Jawa Barat. Saat ini terpidana Sudirman menjalani hukuman seumur hidup dan sedang dibon di Polda Jawa Barat. Kekecewaan tak bisa dibendung oleh keluarga Sudirman, terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kakak, ibu, dan ayah Sudirman tidak bisa bertemu meskipun sudah mendatangi Polda Jawa Barat. Beni, kakak Sudirman, juga memohon ke penyidik agar bisa bertemu dengan Sudirman.
Pasalnya, terakhir mereka bertemu pada Idul Fitri yang lalu saat Sudirman berada di lapas Cirebon sebelum kasus Vina viral. Keluarga Sudirman berharap pihak kepolisian bisa mempertemukan keluarga dan kuasa hukum dengan Sudirman. Santai aja, Prang. PKB dan PDIP yang sebelumnya disebut juga akan mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta kecolongan start oleh PKS. Nah, kami akan sajikan kabar selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, PKB dan PDIP yang sebelumnya disebut-sebut juga akan mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta kecolongan start oleh PKS yang langsung secara resmi mengusung Anies dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Bila begini, akankah PKB dan PDIP tetap mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta mendatang? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggocek banyak pihak. Sebelumnya PKS sempat menyatakan mengusung Sohibul Iman yang merupakan kader PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi tiba-tiba kemarin PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk maju di pemilihan gubernur November mendatang. Menurut Presiden PKS Ahmad Syaiqo, PKS akhirnya lebih memilih mengusung Anies Sohibul setelah mendengar aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS serta pihak-pihak lain di Jakarta. Namun, pengusungan Anies Sohibul oleh PKS ini justru dianggap langkah blunder oleh elit Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda. Pengusungan Anies Sohibul dianggap akan menutup pintu koalisi dengan partai lain. Yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja, dikoreksi 2 hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Kalau ada partai yang mengusung 2 sosok sekaligus, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, itu kan secara fatsun politik partai yang sudah mempunyai golden ticket, mempunyai 20%. Nah, kita tahu teman-teman kita PKS memang menang di pemilu legislatif kemarin, tapi belum melampaui 20% karena baru 18 kursi, sementara 20%-nya 22 kursi. Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Tak jauh berbeda, politikus PDIP Eriko Sotarduga juga mengingatkan tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri calonnya di Pilgub Jakarta, baik itu PKS ataupun PDIP. Artinya itu hal yang baik, artinya ada yang berani menyampaikan, ada yang memang ingin menyampaikan menjadi satu calon. Hanya saya sekali lagi dengan segala kerendahan hati tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, oh satu partai lagi ini pasti, kan belum tentu kan.
Karena belum ada yang namanya keputusan final. Dan ini masih cukup lama, teman-teman media, masih nanti bulan Agustus. Kebetulan di Des Pilkada DPP sendiri, itu masih ada 2 nama yang terus kami simulasikan. Ada Mas Anies, ada Mbak Ida Fauzia, Menaker sekarang, yang kebetulan lolos juga dari Dapil DKI Jakarta. Jadi memang kami masih dalam proses itu. Irisan voters pemilih Mas Anies itu sama plek-ketiplek istilahnya dengan pemilih PKS. Itu aja. Itu artinya berpotensi kalah begitu, Bang, kalau misal tidak memperluas pemilih lah. Poin pentingnya tidak memperluas basis pemilih. Tidak memperluas konsolidasi pemenangan. Berarti PKB lebih tertarik kalau sosok wakilnya itu sosok yang moderat secara posisi politik gitu. Kami belum pasti mendukung Mas Anies, jadi kita tunggu aja. Seperti halnya PKS yang mengusung kadernya dalam Pilkada Jakarta, PKB dan PDIP juga tak mau kalah. Juga ingin memajukan kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partainya sendiri. Ya tentu kami melihat ini sesuatu hal yang menarik, tetapi bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur, tidak masalah. Itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Tak mau kehilangan kawan koalisi, walau PKS resmi mengusung namanya dengan Sohibul Iman, Anies Baswedan melalui laman Instagram pribadinya menyebut akan berkomunikasi dengan pimpinan PKS, PKB, dan juga pimpinan partai lain dalam pengusungan dirinya di Pilkada Jakarta. Kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Lantas, kalau sudah begini, akan seperti apa manuver ketiga partai PKS, PKB, dan PDIP dalam memperebutkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta November mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu akankah pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman yang sudah kemudian diusung terlebih dahulu oleh PKS ini juga bisa melanjutkan langkahnya memenuhi persyaratan dalam Pilgub Jakarta? Selengkapnya kami hadirkan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Gelaran pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan pada bulan November mendatang. Salah satu ajang pilkada yang menarik perhatian adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Meski baru digelar pada bulan November mendatang, sejumlah partai mulai mempersiapkan jagoannya. Namun hanya PKB dan PKS yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. PKS justru telah mendeklarasikan duet Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebenarnya PKS tak bisa mengusung calonnya sendirian, butuh tambahan sekitar 4 kursi dari partai lainnya. Lantas, siapa yang akan digandeng PKS agar pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman bisa melenggang ke kontestasi Pilgub Jakarta? Akankah diusungnya pasangan aman ini membuat partai lain balik kanan? Tim TV One mengabarkan.
Aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman. Ini adalah dua sosok yang diusung oleh PKS tentunya untuk menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta. Tapi tentunya PKS tidak bisa sendirian untuk melangkah dan juga mengantarkan pasangan ini. Masih butuh suara, masih butuh dukungan partai-partai lain. Tapi ketika kemudian PKS ini memutuskan untuk memasangkan Sohibul Iman sebagai pendamping Anies, akankah partai-partai lain memberikan dukungan? Atau jangan-jangan seperti judul yang kami pilih malam hari ini, partai lain balik kanan. Nah, ini kita akan bahas bersama dengan para narasumber selaku pengamat politik. Sudah hadir di samping saya Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Baik, dan juga para narasumber yang sudah bergabung secara daring untuk bisa memberikan pandangannya. Sudah hadir, ini nanti akan bersuara mewakili partai PKS, ada Bang Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal, selamat malam. Baik, ya, alhamdulillah sehat. Dan juga ya dari PKB Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Ya baik, kami coba menghubungi Pak Huda kembali. Dan berikutnya juga nanti akan memberikan pandangannya juga selaku pengamat politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Waalaikumsalam, Putri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Prof. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan pembahasan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya sambutan ataupun juga pernyataan jawaban yang disampaikan oleh Anies Baswedan melihat dipasangkan dirinya dengan Sohibul Iman diajukan oleh PKS. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bang Iqbal, baik Bang Iqbal masih bersama dengan kami? Sepertinya masih ada kendala, nanti kita akan hubungi kembali. Tapi Mas Umam, bagaimana melihat pernyataan Pak Anies? Apakah kemudian Pak Anies ini memang sudah menyatakan iya, artinya jawabannya bersedia untuk dipasangkan dengan Sohibul Iman, atau sebenarnya masih berpikir, masih melangkah dengan partai-partai atau membuka kemungkinan sebesar-besarnya? Karena yang dikatakan bukan hanya berbicara lebih lanjut dengan PKS, tapi juga ada partai-partai lainnya akan diajak berbicara juga. Ya tentu pertama tentu itu menjadi sebuah kabar baik bagi Mas Anies, karena bagaimanapun juga PKS sebagai jawara dari Pileg 2024 yang lalu di DKI Jakarta memberikan dukungan yang sebelumnya memberikan nama Pak MSI, Pak Sohibul Iman sebagai representasi dari kontestan dari PKS. Nah kalau misal kemudian dikawinkan, tentu ini bisa dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengamankan langkah dari PKS. Karena bagaimanapun juga dengan kekuatan terbesar maka layak untuk mendapatkan porsi itu. Dan tampaknya PKS itu ada semacam trauma. Karena ada momentum dulu di mana ketika terjadi kekosongan posisi Wagub di DKI Jakarta, sepertinya teman-teman PKS itu memiliki ekspektasi besar untuk mendapatkan itu. Tetapi kemudian lepas karena dinamika di belakang layar ya. Nah oleh karena itu ini menjadi wake up call bagi PKS untuk kemudian mengunci langkah dari Mas Anies. Nah adapun kemudian yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mengamankan melalui proses komunikasi sekaligus juga kompromi dan negosiasi dengan partai-partai politik yang lain. Nah salah satu yang kemudian tampaknya sudah memberikan sinyal positif tentu adalah mantan koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem dan juga dari PKB. Nasdem per hari ini tampaknya memiliki sinyal untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Terlebih kalau misal kemudian dari KIM, Koalisi Indonesia Maju sendiri mengusung nama Pak Ridwan Kamil. Menurut informasi spekulatif yang beredar, Pak RK itu salah satu yang seringkali kena veto dari Nasdem ketika masuk dalam kontestasi. Sepertinya ada catatan politik lama yang kemudian belum selesai. Nah maka besar kemungkinan Nasdem akan bergeser, bukan akan memberikan dukungan kepada Anies, dan tinggal kemudian bagaimana PKB. Nah satu hal
Yang kemudian perlu diantisipasi lagi adalah terkait dengan di mana positioning dari PDIP. Karena per hari ini tampaknya ada kegamangan cukup serius di PDIP. Kiri salah, kanan juga salah, dan mencoba untuk mencari aspek kebermanfaatan secara politik yang paling optimal. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung. Karena kalau misal kemudian betul dua kekuatan besar, dua pelanduk besar yang akan berkontestasi di DKI nanti, maka besar kemungkinan partikel bernama PDIP yang per hari ini belum menunjukkan arah keberpihakan, berpotensi menjadi game changer menentukan di mana titik kemenangan itu nanti terjadi. Oke, baik. Bang Iqbal sepertinya sudah terhubung dengan kami lagi. Bang Iqbal, jelas ya mendengar suara saya? Oke, siap. Baik. Bang Iqbal, tadi dikatakan oleh Mas Umam, PKS ini kemudian bergerak begitu cepat, langsung memasangkan aman ini atau pasangan aman ini. Ini merupakan sebuah langkah kuncian, seperti kata Mas Umam tadi, supaya tidak terjadi lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, begitu Bang Iqbal? Ya, saya kira proses ini kan tidak tiba-tiba ya. Semuanya sudah melalui proses komunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Nasdem ya, tidak mungkin di partai lain. Jadi kami mengusulkan Pak Sohibul Iman ini terus saja berdasarkan sebuah kajian pendekatan dan komunikasi yang dalam. Kenapa? Karena kami setelah memilih memberikan Pak Anies itu pilihan. Mau jadi mau jadi kader PKS atau pilihlah kadernya dari wakilnya dari PKS, dari kader PKS. Dan sepertinya kan memang tidak mungkin juga Pak Anies ini masuk ke PKS karena juga nanti akan resisten dari partai lain. Maka pilihan yang kedua opsinya adalah bahwa Mas Anies akan mengambilnya wakilnya dari kader PKS. Dan kader PKS ini bukan orang sembarangan, mantan presiden partai, mantan seniornya Pak Anies di Paramadina juga pernah sama-sama jadi rektor. Dan ini adalah menurut saya sebuah pintu jalan yang tepat untuk bagaimana PKS kali ini bisa berlayar di Jakarta. Karena PKS pada periode ini sebagai pemenang pemilu, ketua DPRD-nya dari PKS, dan tentu saja ini adalah momentum bagi PKS untuk bisa memajukan kader. Baik. Beberapa hari yang lalu memang kita sempat ngobrol ya Bang Iqbal datang ke sini dan mengatakan bahwa akan memajukan kader PKS walaupun belum tahu pada saat itu akan menjadi cagupnya atau cawagupnya. Kita mendapatkan jawabannya sekarang. Tapi kemudian dari PKB Pak Huda sempat mengatakan, tadi sempat kami tayangkan pernyataannya sebelum jeda Bang Iqbal, mengatakan bahwa keputusan ini, langkah ini bisa jadi blunder karena ketika sudah ditetapkan pasangan aman ini kemudian menghindarkan partai-partai lain untuk bisa merapat dan juga berkoalisi. Begitu Bang Iqbal? Ya, saya kira wajar saja ya, semuanya tergantung dari Mas Anies, apakah beliau akan menerima dengan begitu saja usulan dari PKS. Tapi dari statementnya Pak Anies kan kelihatan beliau bergembira dan menyambut baik dari usulan PKS ini. Jadi kalaupun teman-teman PKB ingin bergabung, PDI ataupun dari partai lain, saya kira boleh-boleh saja. Tapi kami dari PKS mensyaratkan bahwa kader PKS harus diambil jadi wakil atau masuklah menjadi kader PKS. Baik, sebelum kita ke Pak Huda yang sudah senyum-senyum karena pernyataannya ataupun juga kalimatnya saya kutip, Bang Iqbal, partai mana saja yang sudah diajak bicara oleh PKS? Nasdem sudah ataupun juga PKB sudah? Bagaimana tanggapan partai-partai itu? Ya, saya kira yang sudah clear dengan teman-teman Nasdem ya, Presiden PKS setelah mendapat keputusan dari pimpinan tingkat pusat, berkunjung langsung ke kantor Nasdem, bertemu langsung dengan Bang Surya Paloh, dan beliau setuju dengan nama Pak Sohibul Iman. Karena Pak Sohibul Iman ini juga bukan orang baru bagi Pak Surya Paloh ya, bagi Nasdem, pernah menjadi presiden PKS dan beliau juga memiliki hubungan emosional yang baik. Jadi menurut saya memang sama ini mungkin dari tingkat pusat masih PKS dan Nasdem. Tapi kalau wilayah, saya kira teman-teman di DKI Jakarta juga sudah komunikasi dengan teman-teman PKB ya, teman PDIP dan lain-lain. Jadi semuanya kami berani melakukan deklarasi karena memang sudah dari proses dan komunikasi politik yang cukup baik. Baik, Pak Saiful Huda sudah bergabung dengan kita tadi, belum sempat saya sapa ataupun juga tidak sempat mendengarkan sapaan saya karena mungkin masih ada kendala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Mas Iqbal, Mas Burhan. Iya, Mas Umam. Pak Huda, PKB kan kabarnya awalnya mendukung Pak Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi ketika kemudian sekarang PKS sudah mengunci nih pasangannya, bagaimana PKB tanggapannya? Enggak, ini dinamis saja. Tapi pada konteks kira-kira misalnya teman-teman PKS memborong dua figur sekaligus, itu yang kira-kira
kurang menarik pada konteks dalam rangka uluran tangan membangun mitra koalisi. Kenapa Pak Huda? Kenapa kok nggak menarik? Karena itu. Sebenarnya lebih menarik kalau Mas Iqbal kemarin itu 3 hari atau 4 hari sebelumnya aja, yang sebelum dikoreksi, mengusung Pak Mas Sohibul Iman untuk maju sebagai cagup atau cawagup. Saya kira kalau sampai pada konteks itu menarik, karena memang partai harus mengusung kadernya sendiri. Dan ini tradisi yang harus terus dihidupkan ke depan, bahwa partai harus mengusung kadernya sendiri. Nah, ketika sudah langsung dijodohkan dengan Mas Anies, itu yang kira-kira kurang menariknya. Baik, kurang menarik pasangan ini. Nah, bagaimana kemudian PKB kabarnya kan awalnya mendukung Pak Anies, ternyata belum juga sebenarnya, begitu Pak Huda? Iya, terlepas semua manuver dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKS, PKB memang masih dalam proses internal untuk mendorong 2 nama memang masih yang ada di dalam PKB. Ada nama Mas Anies dan ada nama Mbak Ida Fauziah. Jadi kita memahami bahwa proses di internal PKB sendiri belum selesai. Karena itu ini terpisah dari dinamika yang sedang terjadi di internal PKS. Baik, atau mungkin ada pendekatan sendiri ke Pak Anies Baswedan dengan menawarkan juga pendamping Pak Anies adalah kader PKB, Bu Ida, yang tadi dikatakan oleh Pak Huda. Jangan-jangan ada pendekatan itu juga? Ya, saya kira semua partai punya skenario dan strateginya masing-masing. Di semua pilkada, tidak hanya di DKI sebenarnya. Nah, karena itu kami dalam pada posisi memang masih cair suasananya. Jadi jangankan di koalisi yang kami ini, di Kim aja kan juga masih cair antara figur yang belum selesai. Apakah Ridwan Kamil akan maju atau tetap di Jawa Timur gitu, di Jawa Barat misalnya. Jadi semua dinamis. Tentu kira-kira begini, tentu pada konteks komunikasi publik menurut saya menjadi penting, terlebih-lebih di Jakarta memang belum ada satupun partai yang punya golden ticket. Jadi menjaga fatsun politik dengan memegang konfigurasi kursi itu menjadi penting. Baik, Prof. Burhan, langsung saja apa dampaknya ketika PKS mengumumkan pasangan aman ini? Apakah membuat kemudian partai-partai lainnya begitu berhitung untuk mundur ataupun juga balik kanan, atau sebenarnya bagaimana dampaknya? Respon dari PKB terkait dengan manuver PKS belakangan ini. Jadi jelas Mas Saiful Huda itu menilai positif langkah PKS ketika mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Dan terkesan menyayangkan mengapa sikap politik tersebut dikoreksi terlalu cepat dengan mengusung pasangan baru, di mana Mas Sohibul Iman diturunkan kelasnya dari cagup menjadi cawagup Anies Baswedan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa dinamika di tingkat elit itu sangat cair. Ya, Mas Saiful bahkan di sebuah media online mengatakan pengumuman Anies Sohibul Iman oleh PKS justru menutup pintu buat partai lain untuk bergabung. Jadi lagi-lagi ini satu indikasi kuat bahwa apa yang disampaikan oleh PKS beberapa waktu lalu terkait dengan pasangan aman ini ternyata belum cukup aman. Pasangan aman yang belum cukup aman, terutama di tingkat elit juga di tingkat massa. Di tingkat elit karena bagaimanapun Nasdem meskipun dikutip memberikan dukungan pasangan aman ini, tetapi sampai sekarang kita belum mendengar statement Nasdem di tingkat publik. Dan tentu saja bukan sekedar statement di tingkat publik, Putri. Dukungan Surya Paloh terhadap paket aman ini itu harus diwujudkan dalam tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen di KPUD dalam konteks pendaftaran. Dan itu masih panjang. Jadi makanya saya mengatakan pasangan aman belum cukup aman, karena bisa saja berubah karena proses politik di tingkat elit itu masih sangat dinamis,
termasuk kemungkinan-kemungkinan lain seperti yang diutarakan oleh elit PD Perjuangan, yaitu munculnya Anies Sohibul Iman membuka skenario PD Perjuangan untuk menggandeng PKB. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan Pilkada Jakarta nanti akan terjadi dalam 3 poros. Oke, baik. Bang Iqbal, setelah jeda silakan ditanggapi. Karena kalau Pak Huda bilangnya nggak menarik ini pasangan aman. Kalau Prof. Burhanuddin juga mengatakan ini pasangan aman yang nggak aman. Nanti Mas Umam juga bisa berikan tanggapan setelah jeda. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan sesaat lagi. Kita kembali langsung lanjutkan perbincangan. Bang Iqbal, kalau tadi katanya Pak Huda nggak menarik pilihan ataupun juga pasangan aman ini. Lebih menarik kalau Pak Sohibul Iman ini jadi cagupnya. Seperti yang sempat beberapa waktu lalu ini kemudian disuarakan oleh PKS. Tapi kemudian kenapa berganti begitu cepat? Nah tadi juga Prof. Burhan mengatakan ini adalah pasangan aman yang sebenarnya nggak aman juga. Karena dengan mengunci ini bisa dijauhi oleh partai-partai yang punya kemungkinan, punya kans untuk berkoalisi bersama PKS. Silakan Bang Iqbal. Saya kira dari pandangan PKS tentu saja analisa media kami justru 94% hadirnya Pak Sohibul Iman jadi cawagup itu justru sangat positif trennya berbanding Pak Sohibul Iman jadi cagupnya. Ini ada 2 analisisnya. Kemudian 2 adalah semangat kader kami double, triple bahkan ya. Kader-kader PKS di semua lini, DPR, DPC, DPD itu luar biasa semangatnya karena sudah lama kadernya tidak maju sebagai berkontestasi di Jakarta. Karena PKS di Jakarta itu sudah menang bukan pertama kali di 2004. Di 2004 juga pernah menang dan kami juga nggak bisa berlayar. Dan hari ini tentu saja kami momen penting bagi PKS untuk bisa berlayar. Karena dalam tren pilkada PKS, di mana ketika calonnya maju, kadernya maju, maka energi kadernya akan lebih semangat, berlipat ganda. Jadi itu tren positifnya. Jadi kalau kita lihat analisanya, kita melihat bahwa kalau dari aspek media, ini positif. Demikian juga para relawan, tokoh-tokoh, ulama, ya, tokoh agama, itu menyampaikan apresiasi kepada kami bahwa ini adalah sikap yang arif dan bijaksana. PKS mau mundur selangkah, tetapi juga Pak Anies juga mengambil jalan tengah. Artinya sama-sama happy. Jadi kehadiran pasangan ini saya kira keberkahan bagi warga DKI Jakarta, karena Pak Sohibul Iman ini bukan lagi orang yang baru hadir di Jakarta. Beliau ini pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri. Pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI, pernah menjadi Presiden Partai, pernah menjadi Rektor, saya kira lengkap pengalamannya. Jadi akan membawa, insya Allah pasangan ini akan membawa Jakarta maju warganya bahagia, maju kotanya bahagia warganya. Baik, kalau secara CV oke, secara visi misi oke. Tapi apakah kemudian pasangan ini bisa menjadi magnet dari partai-partai lain untuk juga bisa berkoalisi? Karena kalau tadi katanya Prof. Burhan, memang Nasdem ini sudah memberikan dukungan. Tapi kalau belum di atas kertas, kalau belum tanda tangan di KPUD, masih belum aman itu. Bagaimana upaya PKS untuk bisa mengamankan ini, Bang Iqbal? Ya, saya kira ini semuanya nanti berpulang kepada Mas Anies ya, sebagai pengantin. Dan Pak Sohibul Iman juga. Tapi dari hasil komunikasi kami, Nasdem dan PKS sudah cukup. Kalaupun nanti ada partai-partai lain yang mendukung, kami sangat welcome sekali, sangat bijaksana menerimanya dengan senang hati dan bergembira. Tetapi kami lagi-lagi pada kali ini yang sebagai partai pemenang Jakarta tentu saja memiliki strategi lain, yaitu bagaimana ingin pimpinannya, kadernya, seniornya itu juga bisa berlayar di ibu kota Jakarta saat ini. Baik, kita nantikan strategi PKS termasuk juga nanti apa hasil perbincangan sepulangnya Pak Anies dari Spanyol dengan PKS. Begitu ya Bang Iqbal. Bang Iqbal terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ya, karena waktunya terbatas sepertinya ya harus meninggalkan perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Umam, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari Bang Iqbal, PKS, dan juga Pak Huda. Kalau dari Pak Huda katakan tadi, berarti artinya ini kemungkinan besar, seperti dikatakan oleh Prof. Burhan, bisa jadi PKB dengan PDIP malah ada poros ketiga, begitu? Iya, memang agak unik ini, statement dari Gus Huda itu bukan sekedar statement, tetapi sebuah sinyal politik yang cukup terang benderang, sekaligus juga bisa menjadi kopling bagi titik pisah
antara PKB dengan Mas Anies. Karena ketika kemudian masih dibuka kuncinya, itu proses negosiasi dan kompromi masih terbuka. Dan rumus dalam koalisi ya umum, who gets what, siapa mendapatkan apa. Ketika kemudian skemanya sudah dikunci oleh PKS dengan skema aman, Anies dan juga Pak Sohibul Iman, maka kemudian porsi untuk PKB menjadi hilang. Maka itu yang kemudian bisa kita pahami mengapa kemudian Gus Huda dan teman-teman PKB mencoba untuk menarik diri dalam posisi yang netral lagi. Dan kenetralan dari PKB ini adalah sebuah ancang-ancang sekaligus juga pasang kuda-kuda untuk kemudian mencoba untuk melakukan penjajakan dengan kekuatan politik lain untuk menciptakan poros kekuatan koalisi baru. Dan betul tadi kata Mas Burhan, kemungkinan lahirnya poros ketiga ini sangat memungkinkan. Kalau misal kemudian PDIP yang per hari ini juga masih belum menunjukkan keberpihakan, ada sisi kegamangan di sana, aspek ideologis, aspek kalkulasi politik di akar rumput, maka kemudian dengan bergandengan dengan PKB, memungkinkan itu terjadi. Dan angkanya 15 kursi dengan 10 atau 11 kursi cukup memenuhi syarat 20% threshold di Jakarta. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu diantisipasi betul, terutama oleh lingkaran Mas Anies. Karena kalau misalnya kemudian Mas Anies bisa mengkonsolidasikan basis kekuatan politik yang selama ini berada di belakangnya, maka itu akan berpotensi menjadi sebuah kekuatan yang solid untuk menggenerate kemungkinan menang lebih besar. Tetapi kalau misal kemudian PKB lepas, maka ada mesin politiknya agak pincang pada level DKI Jakarta. Nah, dan kalau misal kemudian betul tercipta 3 poros, let's say Kim 1 poros, kemudian Anies dengan PKS barangkali di backup oleh Nasdem di 1 poros, dan kemudian PKB berada di poros lain bersama PDIP misalnya, gayung bersambut di sana, salah satu yang diuntungkan adalah Kim. Karena keberpihakan dan pergeseran PKB itu akan berdampak pada melemahnya magnitude kekuatan dari Anies Baswedan itu sendiri. Meskipun ya tentu masing-masing memiliki captive market yang berbeda, memiliki basis pemilih loyal yang berbeda, tetapi inilah dinamika. Dan rumus dasar dalam koalisi sekali lagi, ketika distribusi politik dan juga kesejahteraan tidak merata, maka disitulah kemudian akan muncul faksionalisme dan perpecahan di dalam konteks kebersamaan berkoalisi. Nah, tampaknya yang disampaikan oleh Mas Huda adalah indikasi mengarah ke sana. Baik, pernyataan dari Pak Huda ini ternyata diartikan oleh para pengamat politik kita, 2 pengamat politik yang menjadi narsum pada malam hari ini begitu terang benderang begitu Pak Huda. Apakah memang seperti itu Pak Huda? Ini potensinya begitu besar untuk bisa menjadi poros ketiga. Nantinya Pak Huda silakan dijelaskan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Pak Saiful Huda tadi begitu, ataupun juga sebelum jeda, sudah bisa memberikan pernyataan yang begitu terang. Kalau kata para narasumber pengamat politik ini, dan juga kalau kita lihat sudah memberikan pandangan terhadap pasangan aman. Punya kader sendiri yang bisa dicakukan untuk bisa berpartisipasi, baik itu sebagai cagup ataupun juga sebagai cawagup. Sehingga kemudian Pak Huda, benar nih bahwa PKB ini akan bisa menjadi poros ketiga dan mungkin gayung bersambut kalau kemudian bisa berkoalisi dengan PDIP. Ini catatan dari Mas Umam tadi Pak Huda. Ya, saya kira semua serba mungkin ya. Tapi yang pasti, sekali lagi menyangkut soal manuver PKS itu, kira-kira begini, bahwa di saat partai yang tidak punya golden ticket, semestinya tidak menggunakan cara memborong begitu, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu, kira-kira sekali lagi saya mendukung opsi PKS untuk yang awal. Pak Huda, mohon maaf, suaranya terputus. Tetap mendukung Mas Sohibul Iman pada posisi seolah-olah teman-teman PKS sudah mendapatkan golden ticket. Itu aja sih. Baik, Pak Huda, ini kan dalam videonya di media sosial, Pak Anies mengatakan ketika kembali ke tanah air akan langsung mengajak berbicara partai-partai, bukan hanya PKS, tapi tadi juga PKB disebut. Bahkan tadi Pak Anies di videonya di media sosial juga mengatakan begitu yakin PKB akan memberikan dukungan kepadanya. Bagaimana tanggapan dari PKB? Akankah membuka pintu untuk diajak bicara diskusi dengan Pak Anies? Ya, kita tidak tahu. Mas Anies akan mendiskusikan materi soal apa, isu soal apa. Kita tunggu aja.
Mas Anies datang ke tanah air dan nanti kita bisa berdiskusi. Baik, terakhir juga mungkin Pak Huda, kalau saat ini sedang dalam diskusi internal begitu kan, masih ada beberapa calon termasuk Ibu Ida Fauziah. Langkah berikutnya apa yang juga mungkin bisa dilakukan secara simultan oleh PKB di fase-fase ini, Pak Huda? Kami dalam posisi secepatnya akan menuntaskan proses internal ini di antara dua sosok ini, antara Mas Anies atau Mbak Ida Fauziah. Nah, pasca itu saya kira kita akan secepatnya keluarkan rekomendasi dan memastikan untuk bisa membangun poros koalisi. Baik, Pak Huda terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan ini, informasi bagaimana langkah PKB dalam perbincangan ini. Karena terbatasnya waktu, silakan Pak Huda untuk bisa meninggalkan ruang perbincangan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umam. Ya, Terima kasih Mas. Prof. Burhan, langsung saja Prof. Burhan, silakan catatan-catatan dari Prof. Burhan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Begitu yakinnya PKS dengan pasangan aman ini, kemudian juga ternyata di dalam internal ataupun juga dalam fase diskusi internal dari PKB sendiri masih ada nama Mas Anies Baswedan ini masih terus dipertimbangkan. Prof. Burhan. Sebenarnya PKS sedang meneladani langkah PKB ketika mengusung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies dengan menjalin konsensus atau kerjasama dengan Nasdem. Jadi jangan lupa pada waktu 2024 pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu yang memutuskan adalah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar dalam sebuah pertemuan makan malam. Anies pun diberitahu setelah kesepakatan itu diambil oleh kedua partai. Mengapa? Karena gabungan Nasdem dengan PKB cukup untuk mengantarkan Anies dan Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres. PKS saat itu terkesan di fait accompli oleh PKB dan Nasdem. Karena kalau misalnya PKS tidak menyetujui pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, PKS tidak punya pilihan lain. Ya, pilihan yang tersedia adalah mengusung Anies dan Muhaimin yang notabene bukan kader PKS secara langsung. Jadi poin saya, kalau kemudian PKB ada keberatan dengan langkah PKS sekarang, sebenarnya PKS itu sedang meniru PKB di jelang 2024. Dan alasan PKB saat itu kan memperbesar captive Anies, supaya Anies tidak hanya didukung oleh kalangan Islam modernis, sesuatu yang menurut data exit poll itu ternyata tidak terkonfirmasi, karena basis tradisional Islam yang merupakan pangsa pasar tradisional PKB itu sebagian besar memilih Prabowo Gibran, bukan Anies Muhaimin, meskipun Muhaimin sebagai cawapresnya Anies. Nah sekarang PKS sepertinya tidak mau di fait accompli terus, ganti menyerang balik dengan tanda kutip ya, mencuri panggung, stealing the show. Dan menurut saya pada titik tertentu berhasil. Karena Putri Viola dan TV One berhari-hari memutar drama PKS ini kan, itu menunjukkan bahwa meskipun pasangan aman ini belum cukup aman untuk diantarkan sebagai pasangan pilkada Jakarta nanti, karena masih menunggu janur kuning melengkung, ya. Tetapi secara umum PKS sudah berhasil membetot perhatian publik, ya, dengan menawarkan pasangan ini meskipun belum tentu disetujui oleh PKB atau PD Perjuangan. Tapi setidaknya nama Sohibul Iman belakangan sudah dibicarakan di warung-warung kopi, di kafe-kafe, di TV One, di acara talk show, dan tentu saja punya efek elektoral terhadap PKS maupun Sohibul Iman itu sendiri. Artinya Prof. Burhan, kalau kita bisa lihat bahwa pemilih Anies dengan pemilih PKS ini beririsan ketika kemudian mereka ini menjadi satu pasangan, ada kekhawatiran awalnya dari beberapa pihak yang mengatakan ini kemudian para pemilihnya tidak memperluas basis pemilih begitu. Artinya mengenai hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena Mas Anies berpasangan dengan Pak Sohibul Iman ini masih begitu kuat posisinya untuk Jakarta. Prof. Burhan. Ya, menurut saya kekhawatiran itu sangat valid ya. Jadi memang dari sisi elektoral, jadi tantangan pasangan aman ini itu di tingkat elit maupun di tingkat massa. Makanya saya menyimpulkan pasangan Anies dan Sohibul Iman yang disingkat aman ini pasangan aman yang tidak aman. Karena di tingkat elit belum cukup nyaman mendapatkan dukungan di luar PKS, ya,
Yang kedua, di tingkat massa. Di tingkat massa ini, pasangan ini menurut saya jeruk makan jeruk. Karena berasal dari captive yang sama. Dari kelompok Islamis, terutama mereka yang tinggal di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ya, itu pun tidak seluruh Jakarta Pusat. Ya, merupakan basis pendukung Anies Baswedan. Yang notabene overlap dengan basis konstituensi PKS itu sendiri. Dan jangan lupa, Putri, Anies Baswedan ini kalah di Pilpres 2024 di Jakarta yang merupakan kandangnya sendiri. Dan kekalahan Anies itu terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang kita tahu PKS juga lemah di wilayah itu. Jadi kalau kemudian pasangannya adalah Sohibul Iman, itu secara elektoral itu menciutkan baju Anies. Meskipun lagi-lagi ya, untuk kepentingan PKS tentu akan meningkatkan giroh dari kadernya, kemudian tidak sulit ya untuk merawat dan sekaligus memperbesar animo konstituen PKS, karena Anies adalah calon gubernur yang banyak didukung oleh basis konstituen PKS. Tapi PKS kan kemenangannya hanya 16% di Jakarta. Jadi tidak mayoritas, hanya plurality majority saja di Jakarta. Dan itu yang kemudian akan menimbulkan argumen terutama dari PD Perjuangan atau PKB, ini PKS mendaftarkan Anies Sohibul Iman hanya untuk sebagai peserta atau kontestan pilkada atau pengen menang. Dan kalau misalnya argumennya pengen menang, mungkin PD Perjuangan akan lebih valid untuk mengatakan perbesar captive-nya dengan cara menggandeng PD Perjuangan sebagai cawagupnya. Jadi ini ruang dinamika di tingkat elit yang saya kira tidak mudah untuk dituntaskan di kalangan partai-partai pendukung Anies. Baik, terakhir mungkin Mas Umam, ini begitu terbuka semuanya, dinamis, begitu fluktuatif. Tapi ketika PKS sudah mengunci pasangan ini, kira-kira bagaimana kemudian pergerakan dari partai-partai lainnya, Koalisi Indonesia Maju, apakah kemudian harus segera memutuskan akan menaruh betul jika mengajukan RK, apakah di Jakarta atau di Jawa Barat, sementara kalau tadi kita lihat PKB, PDIP mungkin akan semakin dekat. Ini bisa gayung bersambut, Mas Umam sudah katakan. Ya, saya pikir langkah dari PKS ini kemudian sudah menunjukkan kartu politiknya. Artinya tentu ini menjadi guidance bagi semua kekuatan politik untuk berhitung secara cermat mana yang potensi kemenangannya lebih besar. Kalau misal kemudian Anies Baswedan bisa mengkonsolidasikan basis kekuatan politiknya dengan baik, termasuk misal memastikan PKB tidak lepas, kemudian mencoba untuk meyakinkan hadirnya Anies merah dengan dukungan dari PDIP, maka itu harus diantisipasi betul oleh Koalisi Indonesia Maju. Karena sekali lagi ya, mungkin memang betul nanti ibu kota akan bergeser ke IKN Nusantara, tetapi center of gravity dari Indonesia secara politik, secara ekonomi itu tetap Jakarta. Dan kalau misal kemudian Anies Baswedan memiliki potensi kemenangan yang lebih besar, itu menjadi sebuah bagian dari political threat bagi kepemimpinan nasional yang akan datang, dalam konteks akan menjadi bayang-bayang kekuatan politik yang siap menjadi kontestan yang cukup kompetitif di pemilu 2029 yang akan datang. Nah, oleh karena itu tentunya kalau misal kemudian Anies bisa mengkonsolidasikan kekuatannya, ini menjadi early warning system sebenarnya bagi Koalisi Indonesia Maju untuk segera merapatkan barisan. Apakah kemudian Kim akan solid ataukah terfaksionalisasi? Nah, ini yang kemudian akan menentukan. Nah, yang kalau misal kemudian kita cermati per hari ini, nama Pak RK rasa-rasanya cukup solid dalam konteks dari aspek ketokohan, elektoral, kemudian basis pemilih partai-partai yang ada di DKI Jakarta, meskipun tidak ada yang sangat dominan, tetapi kalau misal kemudian itu digarap dengan solid, dengan efektif, potensi kemenangannya juga ada. Nah, yang menjadi tantangan per hari ini adalah juga sama, belum clearnya sikap dari rumah politiknya Pak RK, yaitu Golkar, apakah akan memberikan restu kepada RK dengan dalam tanda kutip men-trade off kekuatan di Jawa Barat, yang kemudian akan dilepas begitu saja menjadi wilayah permainan kekuatan-kekuatan politik lain, ataukah mencoba peruntungan baru tapi dengan magnitude kekuatan yang sangat besar, terutama di DKI Jakarta. Kita lihat perkembangannya. Tetapi kalau misal kemudian sekali lagi yang perkembangan cukup menarik tadi adalah ketika sikap dari PKB terlihat sangat cair, dan cairnya PKB adalah sebuah sinyal politik yang seringkali clear, itu akan memudahkan PKB untuk menjelajah kemana-mana, dan ini tampaknya akan
akan menjadi sebuah angin segar bagi PDIP yang tidak lagi akan merasa gamang, tapi ada teman yang siap untuk membangun narasi dan juga potensi kekuatan politik ke depan. Dan kalau 3 kekuatan pasangan calon di DKI Jakarta, besar kemungkinan akan 2 kali pemilihan. Nah, kalau misal 2 putaran, maka elemen ketiga inilah yang kemudian berpotensi menjadi game changer dalam konteks keberpihakannya dia di fase akhir akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Pilkada DKI nanti. Baik, kita masih tunggu tentunya. Makasih Mas Umam sudah memberikan analisa. Prof Burhan juga terima kasih sudah memberikan pandangan tentunya mengenai hal ini. Kita akan lanjutkan lagi mengenai data, fakta, juga bagaimana perolehan suara dari partai-partai ini yang ada di Jakarta dari hasil Pileg kemarin. Nanti rekan kami Ken Ane akan mengabarkan untuk Anda. Sesaat lagi pastikan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah tokoh yang akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta sudah mulai muncul di permukaan. Tidak hanya para calon yang mulai menjual diri kepada publik dan partai politik, namun juga partai yang mengusung mulai ancang-ancang mencari rekan koalisi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda melihat lebih dahulu bagaimana perolehan suara dan kursi partai-partai politik yang lolos ke DPRD Jakarta pada tahun 2019 dan 2024. Kami hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini pemirsa. Kita mulai dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Di Pileg 2024, PKS ini memperoleh 1.012.028 suara atau sekitar 16,68% dengan 18 kursi DPRD. Dan pada tahun 2019, PKS hanya memperoleh 917.005 suara, sekitar 15,09% atau setara dengan 16 kursi. Artinya ada peningkatan dari Pileg tahun 2019 ke 2024. Bagaimana dengan PDI Perjuangan pemirsa? Di tahun 2019 PDI Perjuangan mendapatkan suara 1.336.344 dengan 23,58% atau setara dengan 25 kursi. Dan juga di tahun 2024 PDI Perjuangan ini justru mengalami penurunan perolehan suaranya 850.174 suara, 14,01% atau 16 kursi perwakilan dari PDI Perjuangan yang menempati kursi DPRD Jakarta. Ya, masih ada partai lainnya tentunya kami akan ajak Anda melihat ini Partai Gerindra pemirsa. Di tahun 2019 Partai Gerindra mendapatkan 935.793 suara atau sekitar 17,92%. 19 kursi DPRD Jakarta saat itu dimiliki oleh Gerindra di tahun 2019. Bagaimana dengan 2024? 728.297 suara berhasil dikantongi Gerindra 12,0% atau 12% dan 14 kursi perwakilan Gerindra ada di DPRD Jakarta, pemirsa. Ada pula Partai Nasdem. Di tahun 2019, partai ini mendapatkan 309.790 suara atau sekitar 6,6% dengan 7 kursi pada saat itu. Di tahun 2024, justru Partai Nasdem ini mendapatkan peningkatan perolehan suara di angka 545.235, 8,99% yang sama seperti 11 kursi perwakilannya di DPRD Jakarta. Keempat pemirsa, ada Partai Golkar juga yang kita lihat ini perolehannya di Pileg 2024. Partai berlambang beringin ini memperoleh 517.819 suara. Dan inilah pemirsa kami hadirkan untuk Anda informasi berikutnya perolehan suara dari PKB. Di tahun 2019 308.000 sekian suara diberikan untuk PKB, sekitar 4,72%, 5 perwakilannya ada di DPRD Jakarta, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan 470.682 atau 7,76% dengan 10 wakilnya mendapatkan kursi di DPRD Jakarta.
Lalu bagaimana juga dengan PSI, pemirsa? Partai yang saat ini diketuai oleh Kaisang Pangarep ini pada saat 2019 mendapatkan 404.508 suara atau 7,55% dengan 8 wakilnya ada di DPRD Jakarta. Sedangkan di 2024 ada peningkatan tipis 465.936 suara, 7,68%, masih sama ada 8 wakilnya. Ya, ada pula Partai Amanat Nasional, pemirsa, yang kami hadirkan perolehan suaranya untuk Anda di Pileg Jakarta di tahun 2019. Ada 9 kursi yang diperoleh atau sekitar 8,49%. Dan di tahun 2024 ini justru mengalami penurunan di presentasenya meskipun perolehan suaranya ini mengalami peningkatan. Ada 10 kursi PAN yang kemudian diperoleh di DPRD Jakarta. Bagaimana dengan Partai Demokrat, pemirsa? Kita lihat perolehannya di 2019 ada 386.434 suara atau 9,43% saat itu 10 wakilnya ada di DPRD Jakarta. Dan di tahun 2024 ada peningkatan perolehan suara di angka 444.314. 7,32% diperoleh oleh Partai Demokrat dengan 8 wakilnya. Berikutnya ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Perindo. Kita lihat perolehannya di tahun 2024, pemirsa. P3 ini mendapatkan 153.240 suara atau 2,53%. 1 wakilnya ada di DPRD Jakarta. Bagaimana dengan Partai Perindo? Di tahun 2024 ini ada 160.203 yang berhasil dihimpun suaranya oleh Perindo di Pileg Jakarta atau sekitar 2,64% dengan 1 wakilnya berada di DPRD Jakarta. Ya, itulah tadi perolehan suara dari partai-partai di Pileg Jakarta. Dan beberapa waktu lalu, pemirsa, sempat muncul usulan untuk memasangkan kombinasi nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Anies Baswedan. Apakah hal ini kemudian memungkinkan? Mari kita lihat sebelumnya aturan main di Pilgub Jakarta dan juga daerah lainnya berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf P PKPU nomor 9 tahun 2020, pemirsa. Ini kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Di ayat 1 ada persyaratan warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wagub, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota di daerah yang sama. Perlu Anda cermati tentunya setiap persyaratan yang ada. Berikutnya, pemirsa, pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di poin yang pertama, partai politik atau gabungan memiliki 20% kursi. Untuk Jakarta minimal 22 kursi di DPRD untuk dapat mengusung kandidat. Cukup jelas di sini. Setiap partai ataupun gabungan partai ini bisa mencalonkan kandidatnya jika memperoleh 25% suara sah pada Pileg 2024. Ya, inilah pemirsa yang perlu dicermati oleh partai-partai politik ketika hendak mengusung siapa-siapa saja yang akan maju khususnya dalam Pilgub Jakarta. Sudah diatur dalam hal ini bagaimana kemudian suara yang harus dihimpun, berapa kursi yang harus dimiliki ketika partai politik hendak mengusung nama tertentu dalam Pilgub Jakarta. Nah, yang santer beberapa hari terakhir untuk maju sebagai calon gubernur adalah Anies Rashid Baswedan. Petahana gubernur yang sempat maju sebagai calon presiden 2024 ini sudah mendapat atensi dari 3 partai, pemirsa, PKS, PDI Perjuangan, dan juga PKB. Lalu bagaimana sebenarnya jumlah suara ketiga parpol ini? Apakah mencukupi persyaratan 20% atau 22 kursi untuk mencalonkan Anies Baswedan? Kita simak berikut ini, pemirsa, simulasi ataupun otak-atik di Pilgub Jakarta yang kami hadirkan untuk Anda.
Bila kemudian PKS, PDIP, dan juga PKB, 3 partai ini bergabung dan mengusung nama Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Kita lihat bagaimana kemudian, apakah sudah memenuhi persyaratan. PKS memiliki 18 kursi, PDI Perjuangan memiliki 16 kursi, dan PKB 10 kursi. Bila partai-partai ini bergabung, artinya total kursi yang dimiliki ada 44. Persyaratan sudah memenuhi, yang distandarkan 22 kursi, sedangkan gabungan 3 partai ini memiliki 44 kursi. Nah, lalu bagaimana ketika PKS yang mengusung calon ini, pemirsa, yang juga menjadi perbincangan kita malam hari ini? Ada Sohibul Iman yang kemudian dipasangkan dengan Anies Baswedan. Hal ini tentu membuat PKB dan juga PDI Perjuangan mungkin akan berpikir ulang dan berpotensi untuk menarik dukungannya. Ya, ini tentunya menjadi kejutan baru ya ketika PKS mendeklarasikan kadernya sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Tentu PDIP dan juga PKB punya ego yang sama, memiliki keinginan untuk memajukan kadernya dalam Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana hitung-hitungannya kemudian? Tapi sebelumnya kami ajak Anda menyimak bagaimana pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pernyataan dari Anies Baswedan. Tapi pemirsa, selain Anies Baswedan, ada pula tokoh lainnya yang juga sudah muncul untuk meramaikan kontestasi Pilgub Jakarta, yaitu Ridwan Kamil. Meski RK ini diketahui adalah kader Partai Golkar, namun RK juga didukung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana kira-kira perolehan suara dari masing-masing partai politik? Kita akan coba simulasikan dan otak-atik untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, pemirsa. Bila Partai Golkar kemudian bergabung dengan Gerindra berkoalisi mengusung Ridwan Kamil, bagaimana hitung-hitungannya? Apakah kemudian sudah memenuhi syarat dari masing-masing partai ini, dari Partai Golkar maupun juga Partai Gerindra yang tadi sebelumnya kita sudah simak informasi mengenai perolehan. Dari Partai Golkar maupun juga Gerindra ketika digabungkan, pemirsa, Golkar memiliki 10 kursi, Gerindra memiliki 14 kursi dalam Pileg Jakarta. Artinya ada 24 kursi yang sudah diperoleh, memenuhi syarat, pemirsa, dari 22 kursi yang diminta ketika Golkar dan juga Gerindra bergabung untuk mengusung Ridwan Kamil. Dan berikut kami hadirkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ya, dengan tetap ada peluang, tetap ada. Ya, PKS katanya mau mengajukan Pak Sohibul Iman itu Partai Golkar sendiri di Jakarta. Apakah sudah ada strategi apabila Pak Sohibul Iman memang maju atau? Ya, itu kan PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa mendukung jagoan. Tetapi sekali lagi, pilkada itu butuh koalisi antar partai. Pastikan Golkar tidak akan sama PKS gitu atau gimana, Pak? Pak menjelang Munas optimistis, Pak? Di DKI. Optimis bersama Gerindra. Berarti calonnya siapa dong? Calonnya dibahas bersama Gerindra. Udah menyiapkan konternya, Pak, untuk Pak Sohibul atau Pak Anies, Pak? Paket pasangannya atau mungkin baru nama cagupnya gitu, Pak? Masih dibahas.
Jabar, Pak RK. Jabar aman. Katanya akan diumumkan bersamaan, Pak. Nanti akan diumumin bersama. Kapan, Pak? Jateng jadi Pak Lutfi. Datang Pak Lutfi. Pak, menjelang solid. pilkada DKI ini ada kabar bahwa elektabilitas RK ini terus menurun katanya di Jakarta, itu seperti apa? Ya, kan kita belum putusin RK ke Jakarta. Ya, untuk calon gubernur Jakarta pemirsa, selain Anies Baswedan, Ridwan Kamil, ada juga nama lain. Jika PDI Perjuangan memilih berpisah jalan dan tidak jadi mendukung Anies Baswedan, PDIP memiliki nama lain yang dijagokan tentunya maju sebagai calon gubernur, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok pemirsa. Lalu apakah kemudian PDI Perjuangan punya amunisi cukup besar untuk bisa mengusung Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok? Ya, inilah kami hadirkan untuk Anda sebelumnya informasi dari perolehan suara Pileg Jakarta dari PDI Perjuangan yang memiliki 14,01% atau sekitar 16 kursi. Artinya nampaknya PDIP harus mau membuka komunikasi politik dengan partai politik lainnya sehingga bisa memenuhi persyaratan dalam Pilgub Jakarta 22 kursi. Tapi sebelumnya pemirsa, kita simak dulu juga pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Tadi Bapak bilang untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang dulu. Ini untuk oh iyalah, saya sekarang jauh atau di tempat lain, Pak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Ada nama tokoh lain pemirsa tentunya yang muncul, yaitu Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI yang juga adalah putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Kaisang ini mulai digadang-gadang maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Salah satunya sempat dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, bagaimana kemudian perolehan suara PSI di Pileg Jakarta? Cukupkah untuk bisa mengusung Kaisang seorang diri? PSI hanya memiliki 8 kursi pemirsa dalam Pileg Jakarta 2024 atau sekitar 7,68%. Artinya juga butuh menggabungkan diri dengan partai politik lain jika ingin mengusung Kaisang Pangarep. Dan berikut pernyataan dari Kaisang Pangarep. Kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang lebih penting. Mas, kemarin PSI lagi absen dalam pertemuan. Akan dipasangkan dengan Pak Anies ya? Udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya, yuk. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tabrakan adu banteng terjadi di jalur utama selatan Jateng, Purwokerto, Jogja. Truk oleng menghantam minibus rombongan pengantin. Kejadian terekam kamera masjid. Dalam rekaman CCTV milik masjid di ruas Jalan Raya Gumelar Lor, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terlihat truk melaju ke arah Yogyakarta. Di lokasi kejadian, jalan menikung, truk oleng lajur kanan. Dari arah berlawanan melaju minibus warna hitam membawa rombongan besan pengantin. Tabrakan tak terhindarkan. Setelah menabrak mobil, truk memutar menghantam pagar besi pembatas jalan dan terperosok ke lahan kebun warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir dan penumpang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan milik desa. Kedua kendaraan mengalami kerusakan. Mobil dinas milik Kasat Lantas Polrestabes Medan terlibat kecelakaan dengan mobil pribadi di perempatan Simpang Juanda, Jalan Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui kecelakaan ini mengaku mendengar suara dentuman cukup keras.
Menurut warga, saat kejadian terjadi mobil Daihatsu Terios ini menabrak bagian samping kiri mobil dinas Kasat Lantas Polrestabes Medan dan hingga menyebabkan mobil terpental dan menabrak tiang pantauan CCTV arus lalu lintas. Mobil dinas Kasat Lantas Polrestabes Medan ini ditumpangi oleh 2 orang dan hanya mendapati luka ringan. Kecelakaan ini menyebabkan 2 mobil dalam kondisi ringsek hingga ban depan mobil dinas milik Kasat Lantas Polrestabes Medan terlepas. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Marbun ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil dinas Kasat Lantas Polrestabes Medan. Meski polisi belum menangkap pelaku kasus temuan mayat seorang wanita dan anaknya di kawasan Sukodono, Sidoarjo, namun hasil otopsi tim forensik ditemukan adanya tindakan kekerasan pada bagian rahim korban. Dari hasil otopsi tim forensik, RS Bayangkara, Porong, Sidoarjo teridentifikasi korban IT, 30 tahun, adalah warga Lumajang, Jawa Timur, meninggal akibat adanya tindakan kekerasan pada bagian rahim. Diketahui korban yang sedang mengandung ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah kamar kos. Meski belum ada kesimpulan dari kepolisian, namun dari hasil otopsi diduga kuat kematian korban akibat pembunuhan. Hasil olah TKP dan identifikasi serta keterangan dari saksi saat kejadian pembubaran rencana aksi tawuran pada 9 Juni 2024 yang lalu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yakini korban melompat dari jembatan ke bawah Sungai Batang, Kuranji, Padang. Inilah yang menjadi penyebab kematian remaja 13 tahun tersebut yang selama ini diisukan menjadi korban penyiksaan oknum polisi. Inilah kolong jembatan Sungai Batang, Kuranji, tempat jenazah Afif Maulana ditemukan oleh warga pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat, hari Minggu 9 Juni 2024 yang lalu. Saat dilakukan olah TKP ulang di lokasi tersebut, petugas melakukan pengukuran ulang ketinggian jembatan yang kurang lebih 50 meter dan diduga kuat Afif Maulana melompat di bagian tengah celah jembatan kembar tersebut dan jatuh ke dalam sungai yang tidak begitu dalam. Berdasarkan keterangan rekan Afif bernama Adit, dia sempat diajak ikut melompat, namun Adit menolak dan memilih menyerahkan diri. Sementara dari kondisi jenazah, berdasarkan data dari kedokteran forensik, lebam mayat yang ditemukan itu wajar terjadi setelah jenazah melewati 9 jam di dalam air. Sedangkan luka lecet tersebut diduga akibat terjatuh dari motor saat pembubaran rencana aksi tawuran. Saat ini kami sudah mendalami dan sudah berkoordinasi dengan dokter forensik yang melaksanakan visum et repertum luar dan juga otopsi dalam penyebab kematiannya. Ya kan? Pasti saya sebagai bagian dari penyidik, sebagai Kapolda, belum akan mengekspos itu karena hasilnya pasti kan tidak akan mengatakan penyebabnya adalah karena X kan gitu. Tetapi kan masih didalami apa yang menjadi penyebab kematian, itu kan seperti itu, ya kan? Apakah dia itu terjadi sesuatu benturan atau apapun, itu kan nanti dokter forensik yang akan mengeluarkan hasil. Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dengan rekan kami Wahyudi Agus untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan dari kasus ini. Selamat malam Wahyudi, apa info terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat malam Putri, selamat malam pemirsa. Tadi sore, hari Rabu petang kita sudah mengkonfirmasi kembali kepada Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, bahwa hingga hari ini sudah terdapat beberapa saksi yang diperiksa oleh petugas kepolisian. Di antaranya terdiri dari personil polisi dari Sabara Polda Sumbar serta dari personil Polsek Kuranji sendiri yang berjumlah hari ini sudah mencapai 39 orang. Sementara untuk saksi yang diperiksa yang dari masyarakat sipil sudah berjumlah 10 orang sehingga hingga hari ini total yang sudah diperiksa polisi berjumlah 49 orang lebih untuk diambil keterangannya atas kasus kematian Afif Maulana di saat pembubaran kegiatan tawuran pada tanggal
9 Juni 2024 yang lalu. Nah, selain daripada itu, tim Inafis Polda Sumbar juga sudah melakukan cek ulang atau identifikasi dari TKP tempat kejadian perkara di jembatan Kuranji Padang. Mereka melakukan penghitungan jarak dari atas jembatan hingga ke bawah, kemudian menghitung segala kemungkinan terjadi ketika korban dinyatakan melompat dari atas jembatan menuju ke bawah dan menghitung kedalaman air untuk mengetahui lebih banyak dan mengambil bukti-bukti yang bisa membuktikan lebih tepat bahwa Afif Maulana tersebut memang meloncat dari atas jembatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk pemeriksaan ini masih terus dilakukan dan digali terkait kebenaran dari melompatnya Afif Maulana ke dalam sungai Batang Kuranji tersebut. Meski demikian, pihak keluarga hingga hari ini juga masih tetap bersikukuh dengan keterangan yang mereka dapatkan bersama LBH Padang bahwa tidak meyakinkan bahwa Afif Maulana putranya memang meloncat dari lokasi tersebut. Mereka masih berpegang kepada keputusan atau hasil analisa serta pengumpulan barang bukti dengan LBH bahwa Afif Maulana memang diduga telah mengalami penyiksaan dari sejumlah anggota kepolisian. Meski demikian, hingga saat ini masih terus kedua belah pihak melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Nah, hingga hari ini juga belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka pasca tewasnya Afif Maulana, kecuali 1 orang dari 18 orang yang diamankan ketika pembubaran tawuran. Itu karena 1 orang tersebut, kami ulangi, 1 remaja tersebut didapatkan sedang memegang senjata tajam ketika pembubaran dilakukan. Demikian, Putri. Terima kasih Wahyudi Agus mengabarkan dari Padang, Sumatera Barat. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang anak di bawah umur diduga dinikahi secara siri oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur tanpa sepengetahuan orang tua. Keluarga korban yang tidak terima kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk dapat dilakukan penyelidikan. Seorang anak perempuan beserta orang tua didampingi Lembaga Perlindungan Anak mendatangi Polres Lumajang untuk melaporkan terkait dugaan perkawinan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh pengasuh Ponpes Habib Merah di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Proses pelaporan ini awalnya sudah dilakukan 14 Mei lalu dan kini masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian setempat. Selain korban masih di bawah umur, proses pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua. Itu dirayu terus ditipu, akhirnya ada pengancaman juga. Dirayunya dia itu, wah kamu nanti tak kasih, tak seneng no gini-gini. Akhirnya dia dengan caranya sendiri kawin siri. Nah, ini pelakunya ini kan di sini yang terlapor, ini Erik ini ya. Terlapornya Erik. Nah, ini sudah mengkawin siri. Nah, tanggal 15 Agustus 2023. Pihak terlapor masih enggan menanggapi laporan tersebut. Sejumlah wartawan kemudian mencoba menghubungi pelaku lewat telepon. Seperti ini Mas, saya kan sudah ngomong dari awal. Dan saya sudah nggak boleh ikut-ikut sama ini saudara saya. Gitu. Artinya kalau dia ngomong gimana nanti ya itu kalau saya disuruh gini gitu suruh diam saya diam. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum memberi keterangan terkait kasus tersebut. Keluarga berharap kasus ini dengan cepat dituntaskan pihak kepolisian setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. MUI Jawa Timur menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa meminta izin walinya terlebih dilakukan tanpa wali melanggar rukun nikah. MUI Jatim juga mengimbau kepada seluruh masyarakat taat pada undang-undang dan hukum agama mengingat kepercayaan masyarakat tergantung pada amanah. Hal ini dikemukakan MUI Jawa Timur menyikapi praktek nikah tanpa izin yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Lumajang. Nikah tanpa izin walinya, tanpa izin orang tuanya, ini secara mazhab Syafi'i itu kurang, syaratnya kurang. Jadi rukun pernikahan itu ya di samping ada
Mempelai berdua, ada wali, ada saksi, ada akad nikah. Jadi ada wali, mungkin wali ini. La nikaha illa biwaliyin. Ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Lakukan oleh tokoh agama di Lumajang itu secara hukum pasti melanggar undang-undang atau hukum positif, karena itu merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Kemudian secara hukum syariah sendiri, ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dan tentu juga berdasarkan hadis dan Al-Quran, itu tujuan pernikahan tidak akan tercapai di sana. Apalagi kemudian para ulama menetapkan wali itu merupakan salah satu rukun daripada pernikahan itu. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Betul sekali Kenana, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Indonesia Business Forum yang kali ini akan mengangkat tema rupiah anjlok, PHK ini kemudian kasusnya juga semakin banyak. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral.